Set. Cepat aku. Catch this, bro. Oh my god. This direction. Kenapa hilang? Oke, kita review dulu pembelajaran kita kemarin. Kita udah belajar apa aja? Ada yang masih ingat tentang belajar apa aja? Persamaan regresi. Ada yang masih ingat rumus persamaan regresi gimana? Kenapa? Ya, Y topi sama dengan A ditambah BX. Ada yang masih ingat cara nyari A yang kemarin gimana? Gimana? Aku tahu tapi tidak ada. Kenapa? Kenapa enggak? Kurang Malus. N-nya apa? Oh ini. Oke, sebelumnya misalnya ajarnya sudah di-share. Sudah dikirim Miss Erwin? Boleh? Itu aja.
40 analisis korelasi itu kayak mana, koefisien determinasi itu gimana. Ada yang sudah buka? Belum ya. Belum. Oke. Di sini kita nanti akan belajar tentang dua ya, analisis korelasi dan koefisien determinasi. Tujuannya untuk menghitung nilai korelasi produk momen dan koefisien determinasi. Yang kedua, menginterpretasikan nilai korelasi produk momen dan koefisien determinasi dalam analisis regresi linier. Ternyata pembelajaran kita hari ini masih ada sangkut pautnya dengan pembelajaran kita yang kemarin. Hanya ada tambahan sedikit. Jadi kalau yang minggu kemarin masih bingung, otomatis untuk pertemuan yang hari ini akan lebih bingung lagi. Tapi kalau pertemuan sebelumnya udah ngerti, pertemuan ini akan lebih mudah. Oke, di sini Miss menyajikan dua gambar. Ini termasuk contoh korelasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama gambar apa? Tukang es krim. Gambar es krim. Yang kedua gambar. Sari. Kira-kira kaitan dua gambar itu gimana sih? Kok tukang es krim sama matahari? Hah? Wah. Kalau panas ya makan es. Benar. Wow. Kenapa kok bisa kok Miss menyajikan gambar tukang es krim dengan matahari? Itu termasuk contoh korelasi di dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Misalnya kita cuacanya panas nih, pasti yang kita cari-cari pasti tukang es kan? Ya enggak? Tapi kalau cuacanya dingin, kira-kira kita mau nyari tukang es enggak? Enggak kan? Kira-kira seperti itu lah. Nanti kalian akan tahu apa itu korelasi setelah mempelajari topik ini. Oke. Opo. Sebelum kita lanjut, di sini Miss punya budaya kain tajun. Ada yang tahu kain tajun itu apa? Apa tuh baunya? Lupa. Enggak tahu. Nggak tahu. Kain khas Palembang itu biasanya kain apa? Songket. Songket. Selain kain songket, Nggak tahu. Hah? Iya kain tajun. Pasti kita tanya, oh di Palembang cuma ada kain songket doang. Khasnya Palembang cuma kain songket doang. Ternyata selain kain songket, di sini ada kain tajun. Tajun. Boleh kalian lihat, nanti kira-kira kalian bisa simpulkan apa sih bedanya antara kain songket dengan kain tajun. Yang itu sudah siap Reski Oktora Amalia di Palembang, Sumatera Selatan. Langsung sapa Reski, ada cerita apa saja hari ini dari Palembang? Dari kemudian kami dan juga saudara ada juga informasi dari wilayah Palembang Sumatera Selatan berterima kasih pada siang hari ini. Informasi yang pertama, kualitas yang turun temurun dari seorang warga di Palembang Sumatera Selatan betul sekali terdengar itu rumah produksi sendiri di kawasan Sentral Tajik Tarikan di Palembang. Berikut informasinya.
Oke. Sebelum lanjut deh, udah pernah lihat kain soket? Belum. Yakin? Tahu apa? Umur kalian berapa sih? Berapa? 16. Selama 16 tahun hidup di Palembang atau hidup di dunia ini deh, belum pernah lihat kain soket? Serius? Iya, Miss. Oke deh. Sebenarnya kalau dilihat di kasat mata antara kain tajung dan kain soket itu jelas banget perbedaannya. Dari bahannya, kalau kain soket itu kayak lebih elegan. Biasanya benangnya tuh pakai benang emas kan. Sedangkan kalau kain tajung ini lebih kayak untuk keseharian aja gitu loh. Nah, terus juga kalau kain soket itu kan untuk acara-acara resmi kan. Nah, kalau kain tajung ini bisa juga untuk keseharian. Katanya tadi bisa digunakan untuk sarung, ya kan? Sarung itu kan nggak cuma buat acara resmi kan, buat keseharian itu juga bisa dipakai. Jadi gunanya kita pelajari ini nih apa sih? Nah, Miss mau ngasih tahu kalian bahwa di Palembang ini kain khas Palembang bukan cuma kain soket, tapi ada juga kain tajung. Terus kita juga mau cari hubungan korelasinya ya, korelasi antara lamanya pembuatan kain tajung dengan produk yang dihasilkan. Kira-kira tuh ada kaitannya nggak sih, gitu loh. Nah, di sini Miss ada satu permasalahan. Permasalahannya tadi ya, kain tajung. Kalau orang ada yang mau suka melawan untuk membaca permasalahan. Hari ini tanggal 13. Absen 13. Siap. Bulan 2 ya. Ismita Andika. Baca. Permasalahan siswa mendapatkan tugas dari guru matematika untuk mengamati seberapa kuat hubungan antara lamanya pembuatan dengan panjangnya kain yang dihasilkan. Dari data yang diperoleh informasi sebagai berikut. X jam 15738 Y atau M 5 18 30 11 36. Satu, tentukan nilai korelasi dan koefisien determinasinya. Dua, interpretasikan hasilnya. Oke. Informasi apa yang didapat? Jam Jam. sama Sama meter. Meter itu apa sih? Ukuran. Oke. Kalau X di sini maksudnya siapa? Oke, lamanya jam produksi. Y di sini hasil produksi. Oke. Masih ingat kelompok yang kemarin? berarti, Miss. Harusnya masih ingat. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Astaga, takut. Iya, bagus guys. Apa amin apa lagu ini? Ini siapa? Di depan lah. Tidak, amin.
baru Imlek. Miss kasih waktu Oh, itu 20. 20 menit ya. 20 menit kita mulai dari sekarang. Silakan. Males guys. Masih kosong, atau mereka sana kalau isinya bebas satu. Isi ini sudah kontak nanti. Tahu dosa ayo nih. Sabar dulu. Korelasinya ini ngomongnya hubungan Ini cuma berdua. pajak dia. Dia sudah tahu itu. Jumlah selisih variabel independen terhadap rata-rata dan variabel independen terhadap rata-rata. Jadi rumusnya itu adalah jemput bedanya itu y. Nomor apa lagi? SSI ada SSI. Pak, kami tidak mau soalnya orang voting bukan polisi, bukan polisi Yang main bantu dong. egois. Kasih Sedikit ini. Ulang lagi kalau ini
Tipu tipu. Nyampe lah, nyampe. Ya nyampe ya. Oh iyalah. Cuman sampai di kota. Expert tenangnya. Aku nak. Nah, Kau ulang lagi. Malah pencet goblok. Astagfirullah, kata-kata mana udah. Order lagi lah. Aduh. Salah gambar. Tapi kadang kalau gratis. Enggak masuk lah ya. Kelompok kok dewe. Yang ini kecil kan tombol ini sabar kan ya sudah lah sabarnya sudah yang benar expert dulu kau tidak expertnya nih apa expert ini nah slice ini kan dari bisa oh 4,8 4,8 gimana apa? Ya sudah lah, kalau yang oke, sabar bonton. Berikan aku pekerjaan, setidaknya aku penuhi. 3,8. Aku bisa kau juga sama. Isi apa dulu baru ngecek. Ini 15. Tuh sama kayak ini wes. Kan ini. Iya kau saya mati. Belum. Ada. Apa nih? Apa kau bukan tadi? Oh, 5,7. 5,7. Oh, kan 8 kali 5 tuh kosong akhir. Modelnya ini lagi. Hashtag nomor. Ini 0 apa dia? Belum 0,2 kali berapa? Kali 2. Oh, pindah ini. Bisa 0,4. 2,2 kali 1. Yuk. Bil. Cuman 2. Emang satu yang
Wow. Wah, 3,8 Bontot loh, 16,2. Bisa kau apa dua kali? Nah, 51,2. Ah, 3,8. Oh, sekarang 4. Oh, kasih dia lah. Oh ya, buat kuadrat ke? Kuadrat. Udah tulis Miss. Tidak ada
Belum. Ih, takut. Nangis. Buka dulu. PPT. Pilih siapa bis? Kamu. Belum mulai bis. Oh iya deh. Tapi kalau disuruh milih, Nggak tahu bis. nanti kalau kemana kalian? Maksudnya kalian berempat. Satu, dua, tiga. Indonesia. Kita ikut tanya satu kopi. Satu sih. Ini? Aku pes. Itu Kamu. dua. Ini kali ke. Baik-baik saja. Ini ada kan, cuma dia cuma ngajakin tuh satu Justru ini ini. cepet lek kan dari dua Siapa yang mau pengambil siapa? lama tuh beda ikut gua sampai gua takut oke. Oh dibagi dulu sekarang. Oh ada di Nah, kau juga begitu. yang satu bawah itu ada Oke, udah selesai.
no limit. Oke dulu. Oh my god, no eating angka belakang koma galau, walawe, ngomong. Apa ya betul? Wah, very easy. Iya, Miss. Cewek Pak. Ayo. Dikasih pempel. Wow. Boleh lah, itu lagi lapar kan. Sudah, dong. 0,9. Dulu. Setelah memastikan betul penilai korelasi kognisi determinasi. Oh, ini kan. Ada kan. Oh itu yang di sini. Itu masih datang ya? Ada itu masih datang. Atau SMA juga? Paling satu ya. Ini. Tidak ada SMA. Iya. Apa itu? Otak momennya kesimpulan dulu. Semakin dekat dengan angka semakin kuat. Iya, ada di materi.
Semakin dekat semakin harus berhubungannya. Aku ngapain selain positif dan konsumsi. Hubungan Alex. Bukan hubungan Alex. Udah selesai. Ada satu deh. Bohong. Iya, kemarin dia setnya sama dia bawa motor ya. Dia kan dia bawa motor paling depan terus ya. Namanya siapa loh? Ya, motor itu. Karena dia bonceng. Wow, kelihatan. Baterai mati. Aku nyanyo kata orang itu. Oke, udah 2 kelompok, berarti masih kurang 1 kelompok lagi. Kau tuh yang tak ajak motor. Nah, aku aman. Dia sampai kacau. Nah, coba kita sampai lurus tiba-tiba sampai belok kanan dia.
Jadi kau Tapi dia disuruh ngapain? Oh, 5 ya? Ya memang SG oke kan timing Tahu gila. kan di Loski kan Ini MPC juga kan MPC. ya sih cool cuman jauh itu aku tak Kantornya malah tidak tidur. Rumah habis ya. Salahnya aku tidak lagi. Oke. bukit rumah Saya sih. ini di mana orang sama layan Setelah rumah pakai kalau emang Pakai speed hari. aku tahu kalau mau Oh, deh, aku kira masih bakalan dulu ini kamu kemarin silap kenapa Oke, ini? ini tunggu 5 menit lagi ya. Setelah 5 menit kita langsung presentasi. Itu Boti ya. Wiko motor ya Boti. Jangan ini kan semua. kami nawar jawab ini sangat banyak Mereka aku mau tinggal di sini Boti kau besar iya bro
Dia selalu sampingan dengan aku. Selalu ya sampingan. Ngebut lagi dia ngebut, terlambat dia terlambat. Ditanya aja dijawab. Ditanyakan tapi masih Ih, balik ih. Satu lagi ya. Makan semprosin. Ikut
baik yang kiri deh. Ini mau dia Gara-gara tambahan. Kamu siapa? Paris. kawan dulu. Mantap tuh. Son. Oh, rusaknya. Baru yang satu ya. Sama Cuman minta doang. Terspinnya. Oke, silakan dilihat. Masih ingat sebelum diputar? Sebelum diputar misalnya masih ingat kelompoknya masing-masing kan? Nanti ketika kelompoknya keluar jangan pura-pura lupa ingatan ya. Lagi dah. Oke, yuk kita saksikan kelompok pertama yang berhitung hari ini. Oke, yang lain boleh perhatikan. Kami akan menjelaskan atau misalkan dari permasalahan yang sudah dikerjakan. Di sini kami kelompok 4 membahas tentang karya sendiri, Dendi, saya sendiri Stefani, dan Vincent. Nah, di sini kan sudah ada soal atau permasalahan, lanjut ke penjelasan. Ya. Untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan, kita harus mencari X sebanyak. Nah, X nya tadi kan kalau dia semua jadi
24 bagi 5 4,8 dan Y banyak 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi setelah hasil ini akan di dasar tulisan. Jadi di sini kita udah tahu tentang Y ya dan X. Yang pertama itu disuruh X min X bar itu X itu dijumlahkan di sigma lalu dibagi antara dan X bar kurang dari hasilnya begini. Lalu dicari juga lagi Y min Y barnya dibagi itu dan seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai R sesuai dengan dari data kita tadi ya, sudah kita cari R itu 146 dibagi akar 2,8 dikali 1,6 dan hasilnya 2,98. Kita akan mencari nilai dari R kuadrat. Jadi hasilnya x y kuadrat 146 kuadrat dibagi 3,32,8 sama 6666. Terus r kuadratnya hasilnya adalah 213,16. ingin jadi Berarti kalau 218 langsung hasilnya 0,97. Terima kasih. Nah, simbolnya berarti apa? Oke, sama kesimpulan dari soal tersebut adalah jadi diperoleh nilai F sama dengan 0,98 dan masuk ke tentang 0,7 kurang dari F kurang dari 1. Berarti tingkat korelasinya adalah kuat. Lalu diinterpretasikan bahwa hubungan namanya pembuatan kain tajam dan panjang kain tajam searah atau positif. Semakin lama pembuatan kain tajam, maka semakin panjang juga kain tajamnya yang dibuat. Nah, sekian penjelasan kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, barangkali dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau hasil yang disajikan oleh kelompok 4 ini berbeda dengan kelompok lain? Kelompok kalian? Cek di sini. Kalian cek gambar sama semuanya. Yakin gak ada yang mau tanya? Yakin? Pakai aplikasi Oh, ada. apa? Ini video. biasa video bawaan. Hasilnya gimana? Oke, silakan. Terus pertama kasih pakai ini video. Itu durasinya 1 jam lebih. 1 jam setengah. Ada yang Enggak habis ya baru yang dia dipindahkan dong. Oh. Tol pindahkan ke tol, pindahkan ke tol. Terima kasih. Dari R kuadrat tadi Mau. dikalikan 100%. Mungkin Nah, cara menentukan tingkat korelasi itu dari tabel di sini, dari yang sudah diberikan PDF-nya. Nah, dari jawaban tersebut 0,98 dan 0,97 itu termasuk dalam korelasi kuat, yaitu 1 kurang dari R kurang dari 0,7 kan nilainya positif, makanya hasilnya itu kuat karena kurang dari
soal tadi tuh termasuk dalam tabel relasi. Jadi maksud Stefan itu ya, menentukan interpretasinya tadi kita harus lihat di tabel itu dulu. Kira-kira tingkat korelasinya itu masuk ke dalam tingkatan tidak ada korelasi, lemah, cukup, kuat, atau sempurna. Ternyata kan dia tadi dapat nilainya R-nya 0,97, ya kan? Nah, ketika dilihat di nilai R itu 0,97 itu masuk ke dalam rentang R lebih besar daripada 0,7, lebih kecil dari 1. Jadi tingkat korelasinya kuat. Itu masih ada yang bingung? Boleh, yang lain ada? Luar karena tadi bikin persen itu berapa? Disuruhin. Oke, kenapa dibuat presentase? Tadi Miss jelasnya gimana? Kenapa pada bikin presentase? Oke, di bahan aja itu sudah dijelaskan ya. Ada kan R kuadrat itu koefisien determinasi. Katanya di sini diubah ke persentase. Jadinya diubah ke dalam persentase. Caranya gimana? Caranya dapat yang R kuadrat tadi dibagi dengan 100. Oh itu. Ada lagi? Yang lain, yang lain? Gak ada. Iya, yang belakang silakan. Iya, silakan tanya Pak. Pengaruh tingkat korelasi terhadap itu terhadap Gimana? ada yang kuat dan lemah. Untuk melihat seberapa kuat hubungan, seberapa lemah hubungan gitu. Tadi kan kita di apa? Oh iya, coba tanya ke Boleh, kelompok 4 tadi Feren bertanya kan, katanya gimana? Untuk apa menentukan interpretasi itu? Dan kita tahu hubungan antara waktu pembuatan kain baju dengan panjang kain bajunya. Jadi dapatlah hasilnya tadi kan kuat. Jadi semakin kita banyak waktu untuk membuat kain baju, maka semakin panjang pula kain baju yang dibuat. Gimana? Oke, ada lagi yang lain? Oke, boleh. Hah? Kalau 5 berarti iya. Tujuan sama manfaat itu apa? Kita bikin korelasi berbeda jelasin nggak?
mengetahui apakah dua variabel itu memiliki hubungan atau tidak. Dan semisalnya dua hubungan itu memiliki hubungan, nah itu bagaimana menentukan arah hubungannya antara dua variabel itu, kayak lemah, sedang, kuat, atau sepakat. Oke, ada lagi atau masih ada lagi? Oke. Apa bedanya? Ya, sehingga kan kondisikan. Tadi hanya beda R sama R kuadrat. Sama sebenarnya R sama R kuadrat itu sama-sama analisis korelasi. Cuma kalau yang R ini untuk produk momen, sedangkan yang R determinasi ini untuk R kuadrat untuk koefisien determinasi. Terus bedanya apa? Kalau yang R tadi itu menyatakan seberapa kuatnya, seberapa pertumbuhannya. Terus kalau misalnya koefisien determinasi ini untuk menyatakan seberapa persen kuatnya tadi, kan yang dipresentasikan kan? Ya, berapa persen sih hubungannya tadi? Kalau ini kan seberapa kuat sih hubungannya tadi? Kayak ini kan yang kayak ini. Segala yang bernilai sebenarnya koefisien korelasi itu yang R itu untuk mencari adanya atau tidaknya hubungan variabel. Kayak yang R kuadrat itu untuk mencari untuk menyatakan persentasenya gitu. Jadi Oke, didengarkan lagi. perbedaan dari R sama S kuadrat itu apa beda? R itu adalah variabel. Kita mencari R ini untuk mencari variabel adanya hubungan atau tidaknya dari dua variabel tersebut. Yang R kuadrat ini untuk mencari persentase dua variabel tersebut. Ya, gitu. Jadi R ini untuk mencari hubungan antara dua variabel, kuat atau tidak dari. Yang R ini untuk mencari nilai persentasenya. Oke, mungkin pertanyaannya cukup sampai sini dulu ya. Waktu kita
Kayaknya sampai pulang nanti pertanyaannya nggak akan habis untuk kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4 boleh ditutup. Terima kasih sudah mendengarkan pengajian dari presentasi kami dari Unhair. Terima kasih telah menanyakan pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman dulu. Biasanya masuk kelas mana? Masuk kelas mana, Bin? Aku kelas 6. Ini cuma kelas ini. Oke, silakan Fokus satu-satu kami. Berarti Miss yang ngajak gua. Iya. Ya. Mid yang 3 kelas 10-nya lain lagi. Lah, Iya. Satu ada lagi, 10 ada, 3 ada. paling. Wow. Terus kawan. Ah, dia tadi lah. Oh iya. Dilihat kita nyata. Baik. Aku lagi ngintin. Siapa? Bagus. Oke, dilihat ini. Oke, sudah. Oke, ini pertemuan kemarin kita sudah ini ya. Kira-kira sampai sini ada yang masih bingung nggak? Nyarinya itu di mana? Sekarang enggak, karena minggu kemarin kita sudah belajar. Kita lanjutkan. Di sini tadi pertanyaan kedua disuruh menginvestasikan, ya enggak? Kita dapat ini namanya SS ya. SSXY dibagi dengan angka SSXX dikali dengan angka SSXY. Dari SSXY tadi kita dapat nilai 166. Terus SSXX itu dapat 32,8 dan SSYY itu dapat 616. Nah, sebelum melanjutkan ini kita kalikan dulu. Dikalikan dapatlah hasilnya 21.844,8 diasalkan dapatlah hasilnya 147,79 dan segitu dah. Terus 146 itu kita berikan dengan 147,7 ya dapatlah L 0,98. Kalau diinterpretasikan nilainya tadi kan kita sudah lihat di tabel tadi kan. Serasa kalian semua tadi udah lihat di tabel kan. Di situ ada rentang, ya enggak? Sebelum lihat rentang 0,9878 ini termasuk negatif atau positif? Positif. Oke, positif. Nah, positif oke. 0,9878 ini dia nilainya positif. Tadi Miss di tabel itu banyak. Kita buka dulu. Nah, ini ada tabel tadi 0,987 ya kan? Kita harus nyari rentang. Kira-kira 0,987 itu masuk ke interval yang mana? Oke, berhubung nilainya positif, berarti yang kita lihat yang positifnya aja kan? Ya. Oke, sebelum lanjut, cara bacanya gimana sih? Oke, udah kelas 11 harusnya tahu cara membaca rentang ini gimana, penyampaian ini gimana. Tunjukkan satu orang. Yang berani satu orang. Oke. Boleh. Oke, jelas Ki. Ki, mau nanya dulu. Oke. Jadi bacanya itu kita dari tengah ya. Ini ada nilai R. Kalau misalnya kita bacanya dari tengah, berarti
U lebih kecil dari R, lebih kecil dari apa? Sebenarnya sama untuk orang-orang yang tidak kalian paham. Oke, ini tadi 0,97 masuk ke dalam bentuk R lebih besar dari 0,7, R lebih kecil dari 1. Ternyata tingkat korelasinya kuat. Kalau misalnya kuat, berarti kira-kira ada hubungannya enggak? Iya, di pertanyaan pertama kan kita tadi mencari hubungan kan? Hubungan antara lamanya pembuatan dengan panjangnya kain. Terus 0,98 itu kan mendekati 1 kan? Oke, di sini dikasih tahu kita ada 3 nilai total apa ya? 1, 0, dan 1. Kalau misalnya dia mendekati 1, berarti dia ada hubungan. Oke? Kalau misalnya 0, berarti dia tidak ada hubungan. Terus kalau misalnya mendekati negatif 1, berarti dia hubungannya terus yang kedua, dapatlah 97% kan? Tadi ada yang tanya, kenapa yang R kuadrat itu kok dikalikan atau di apa ya tadi namanya dipersenkan ya? Karena di bahan ajar yang disajikan di situ untuk cara memudahkan kita itu untuk menyajikan data koefisien determinasi itu disajikan dalam bentuk persentase. Di sini didapatlah 97%. Berhubung waktunya habis, kita lewatkan. Oke. Alhamdulillah. Gurami. Iya, ada berapa? Oke, di sini bisa ada problem. Ini hanya soalnya saja yang panjang, tapi isiannya enak. Untuk soalnya nanti di share aja ke grup karena waktu kita nggak akan memenuhi. Berarti kita punya 2 tugas. Kok dua? Kemarin belum ngumpul kan? Ya, Terus untuk pertemuan ini juga, Miss waktu berhubung Miss libur, Miss minta tugasnya mudah selesai di hari Kamis. Jadi Miss bisa ngoreksi. Kenapa nggak Selasa, Miss? Kenapa nggak Selasa? Kalau Selasa nanti Miss belum selesai ngoreksi, Miss udah harus ngajar, terus kalian nggak punya buku, alasan Miss nggak bisa nyatet. Kan Miss kalian ngasih latihan. Selasa. Sekali kumpul. Terus sampai nanti lulus, Miss besok seperti itu. Jadi Miss ketika udah selesai semesteran, Miss harus ngoreksi bagi tugas. Ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Besok nggak seru itu. Iya, bisa juga. Nggak. Di sini ada yang udah ikut pencoblosan? Video. Iya. Gunakan suara dengan baik. Oke, terakhir. Seperti biasa kita mau refleksi dulu deh. Walaupun hari ini sedikit membingungkan, sekarang ada ilmu yang diserahkan. Oke, jelasin deh. Yang 2 berarti 15. Yang 1 agak ngerti. Yang nangis itu berarti nggak pernah bisa masak. Ya, berharap jangan ada yang menunjukkan ekspresi sedih. Tapi kalau memang ada yang sedih ya nggak apa-apa. Oke, siap? Ya. Ayo, angkat dulu kepalanya, kasih reaksi dulu ke Miss. Siap? Hitungan ketiga, tunjukkan ekspresi kalian. 1, 2, 3.
Terima kasih. Dan dari belakang.